Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Siti Fatimah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Tipar Kidul, Korwil Sam Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Video ini merupakan praktik nyata penerapan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dihadapi di kelas saya. Restitusi. Mengutip dari Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Tahap 1, menstabilkan identitas. Prinsip dalam menstabilkan identitas yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap 2, validasi tindakan yang salah. Prinsip dalam validasi tindakan yang salah yaitu setiap tindakan yang dilakukan pasti tentunya dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian, guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Prinsip dalam tahap ini yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat memunculkan motivasi intrinsik sehingga murid dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Siswa asyik menggambar pada saat jam pelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, ada siswa yang terlihat menggambar, padahal seharusnya mengerjakan LKPD. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Enggak. Mengapa Bu Guru panggil kamu ke sini coba? Karena saya membuat kesalahan. Kesalahan apa coba? Kesalahan aku menggambar saat jam pelajaran. Oh gitu. Nah, kira-kira menggambar di buku tulis pada saat belajar mengerjakan diskusi itu perbuatan yang salah atau enggak? Benar menurut kamu? Salah. Ya, oke. Kalau menggambar itu tidak salah sebenarnya. Kalau kamu menggambar itu tidak salah. Hanya kamu mungkin waktunya tidak tepat. Bahkan mungkin kamu bisa menjadi seorang pelukis yang profesional karena kamu suka menggambar. Tapi menggambar pada saat jam pelajaran itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena Waktunya enggak. waktunya Harus belajar. Oke, jadi tapi kamu tahu perbuatan kamu salah. karena menggambar saat jam pelajaran. Itu salah ya. Nah, sebenarnya tidak hanya Alan yang pernah berbuat salah, orang lain juga pernah berbuat salah. Guru ataupun siapapun manusia itu pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna seperti itu. Nah, tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Punya alasan nggak? Kenapa kamu menggambar saat pelajaran? Karena saya hobi menggambar. Hobinya kamu menggambar.
Ya nanti kamu bisa jadi pelukis yang profesional ya. Nah, kamu punya hobi yang bagus, tapi waktunya tidak tepat seperti itu. Nah, menurut kamu waktu yang tepat ini kapan? Saat jam istirahat. Saat jam istirahat, oke. Terus Saat tidak ada jam pelajaran. saat tidak ada jam pelajaran. Di luar jam pelajaran boleh di rumah. Kalau di sekolah itu ada ekstrakurikuler menggambar, kamu boleh ikut ya karena kamu hobinya menggambar. Seperti itu ya. Nanti bisa kok. Orang, kamu tahu nggak kesepakatan kita, keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama? Tahu apa coba yang kaitannya dengan kesalahan kamu tadi? Tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Oh ya, tidak boleh bermain, apalagi kamu tidak bermain tapi asik menggambar sendiri. Kamu tidak mengerjakan tugas dengan baik. Nah, harusnya kamu mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, baik. Jadi kalau sedang belajar, kita harus apa coba? Kita harus mendengarkan ibu guru dengan seksama. Oke, kalau guru sedang menjelaskan. Kalau sedang diskusi, ya kamu berdiskusi. Kalau sedang mengerjakan LKPD, ya tetap mengerjakan. Baik, seperti itu ya Lan. Jadi mulai setelah ini kamu mau apa? Setelah ini kamu kalau sedang pelajaran maunya apa coba? Tidak mengulangi kesalahan. Oh, kamu tidak mengulangi kesalahan lagi, tidak bermain sendiri lagi saat pelajaran, tidak menggambar-gambar terus. Emangnya buku tulisnya kalau menggambar di buku gambar, tapi waktunya pada saat jam bukan jam pelajaran. Intinya seperti itu ya. Baik ya, terima kasih Olan. Boleh istirahat kamu ya, salim dulu. Jangan lagi-lagi ya. Kasus 2, siswa makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran, terlihat seorang siswa makan sambil sembunyi-sembunyi. Sebagai seorang guru, saya ingin menyelesaikan masalah pelanggaran siswa tersebut dengan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Kamu sudah istirahat? Belum ya. Kamu tahu nggak mengapa kira-kira kok Bu Guru panggil kamu ke sini coba? Karena kamu makan saat jam pelajaran. Nah, kira-kira kalau makan saat jam pelajaran itu menurut kamu betul atau salah? Salah. Oke, nah menurut kamu makan yang tepat ini saat apa? Jam istirahat. Ya, terus, nah kalau kamu salah, semua orang itu pernah berbuat salah. Terus semua orang pasti punya kesalahan, walaupun salahnya nggak sama. Begitu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tapi yang namanya kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, menurut kamu apa alasan kamu? Kok sampai-sampai kamu makan saat jam belajar? Coba apa alasan kamu? Kamu belum makan, terus jadinya lapar. Nah, kenapa kamu lapar? Tadi sarapan apa enggak di rumah? Belum sarapan? Kenapa kamu belum sarapan? Bangunnya kesiangan. Nah, kenapa kamu bangun kesiangan? Jam berapa kamu tidur semalam? Jam 10? Jam 10 malam kamu bangun tidur? Itu kemalam. Jadi bangunnya tadi kesiangan. Nah, menurut kamu bangun tidur yang tepat itu jam berapa supaya kamu nggak kesiangan? Bisa sholat subuh. Tadi sholat subuh nggak? Jam berapa? Jam itu ya nggak kesiangan juga sih. Nah, tapi setelah itu kamu tidur lagi? Oh, jadi
yang ideal itu kamu bangunnya jam tengah 6, terus sholat subuh, terus mandi, sarapan, begitu ya. Lah tadi kesiangan, jadinya enggak sarapan. Nah, bangun yang tepat itu menurut kamu jam 5. Nah, menurut kamu makan yang tepat itu jam apa itu? Jam istirahat. Tapi karena kamu tadi lapar, jadinya nggak sabar. Jadinya makan dulu pada saat kamu sedang membuat rangkuman, menulis gitu. Oh iya. Nah, kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang sudah kemarin kita buat bersama-sama, keyakinan kelas kita tentang makanan? Coba kamu ingat nggak? Ingat apa? Iya, tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Tapi kamu tadi melanggar. Kamu tahu kalau kamu tadi melanggar keyakinan kelas kita? Tahu. Tapi kenapa dilanggar? Karena lapar. Kalau seperti itu, ada apa tidak tindakan atau kelakuan yang kamu bisa lakukan untuk kamu memperbaiki diri kamu? Bangun pagi. Berarti mulai besok kamu mau bangun pagi. Jam berapa bangunnya? Jam 5. Oke. Di alarm ya. Di alarm ada HP nggak di rumah? Iya, minta mamanya alarm jam 5 gitu ya. Terus setelah itu sarapan. Biasanya mamanya masak pagi-pagi. Apa beli? Masak. Mamanya kalau sudah masak dimakan. Kasihan mamanya udah masak nggak dimakan, nggak sarapan. Terus apa lagi? Makannya saat jam istirahat. Nah, jadi jangan diulangi lagi ya. Setelah ini berarti makannya nunggu istirahat. Begitu bisa mengerti, jangan diulangi lagi ya. Jadi mulai besok harus bangun pagi, sarapan di rumah, terus makan saat istirahat. Jangan mencuri-curi begitu ya. Oke, kamu bisa kembali ke kelas kamu sekarang. Boleh kembali ke kelas kamu ya, jangan ulangi lagi ya. Demikian tadi penerapan segitiga restitusi tentang masalah yang terjadi di kelas saya. Sebagai kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru kepada siswa dengan menerapkan segitiga restitusi diharapkan siswa dapat memperbaiki kesalahan mereka. Melalui restitusi, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Ayo tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.